Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 8 mempresentasikan terkait dengan tugas mata kuliah statistika lanjut dengan judul penelitian ataupun topik pengaruh konsumsi kopi dan penambahan gula terhadap perubahan tekanan darah dengan pendekatan desain faktorial. Adapun kelompok 8 ini terdiri dari saya, Nadif Faisal Sabila, kemudian ada Afwan Miftahul Husna, kemudian Vina Amanda, dan juga Yusarah Melinda, seperti itu. Untuk yang pertama adalah berkaitan dengan background ataupun research objektif. Jadi latar belakang penelitian ini nantinya untuk menganalisis efek tunggal dan juga gabungan konsumsi kopi serta penambahan gula terhadap perubahan tekanan darah dalam satu kerangka eksperimen faktorial. Jadi hal ini didasari bahwa sebetulnya hipertensi itu merupakan salah satu ataupun hal gitu ya, bukan lagi isu kesehatan yang asing seperti itu. Di mana menurut data WHO yang telah dikompilasi untuk penderita hipertensi itu meningkat drastis gitu ya dari awalnya 648 juta hingga em, meningkat hingga 1,2 miliar pada tahun 2020. Hal ini bukanlah angka yang terbilang kecil gitu ya karena jika dilihat lagi gitu terkait dengan hipertensi bahwa itu akan menjadikan sesuatu turunan penyakit lainnya seperti misalnya gagal ginjal, stroke, dan juga jantung seperti itu. Lalu apa sih hubungannya dengan kopi dan gula? Jadi kopi dan gula ini terutama kopi gitu ya, merupakan minuman yang memang populer di dunia dan pengonsumsiannya itu biasanya disertai dengan gula seperti itu. Nah, di sisi lain, menurut beberapa penelitian, termasuk dalam dari literaturnya Abbas gitu ya, menyatakan bahwa kafein dalam kopi ini terbukti dapat meningkatkan kaitannya dengan tekanan darah seperti itu. Namun di sisi lain, hal yang menjadi menarik adalah eh, bahwa dari beberapa penelitian juga kopi ini juga dapat memiliki penurunan resiko hipertensi sebesar 7% seperti itu. Kemudian dengan adanya latar belakang tersebut, setelah kita menggunakan pendekatan desain faktorial gitu ya, memungkinkan pengujian simultan ketiga pertanyaan riset sekaligus, di mana nantinya tujuan ataupun hal yang ingin didapatkan dalam penelitian ini yaitu melihat apakah efek kopi gitu ya berpengaruh signifikan terhadap perubahan tekanan darah, begitu juga dengan efek gula dan juga dengan efek interaksi antara kopi dan gula, apakah memiliki interaksi yang signifikan terhadap tekanan darah seperti itu. Kemudian, mengapa di sini memakai desain faktorial gitu ya? Di sini desain faktorial ini mampu menguji semua kombinasi perlakuan secara simultan gitu, baik secara efek utama kopi, efek utama gula, dan juga efek interaksi keduanya seperti itu dalam satu eksperimen efisien yang menggunakan ANOVA faktorial seperti itu. Nantinya akan ada total 4 kombinasi perlakuan dan juga 4 subjek ataupun blok dengan N16 observasi seperti itu. Kemudian berikut adalah alasan gitu ya mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Di sini ada 6 referensi em, yang menjadi pilar untuk mendukung urgensi dalam penelitian ini ataupun untuk topik ini, di mana seperti yang disampaikan bahwa sebetulnya hipertensi ini memiliki peningkatan gitu ya dari yang sebelumnya hingga mencapai 1,2 miliar. Kemudian juga untuk selanjutnya, em, kaitannya dengan kafein dan tekanan darah, di mana kafein itu dapat meningkatkan sistolik eh, dan juga diastolik gitu ya. Jadi memang ada sesuatu hubungan yang berkaitan. Namun di sisi lain, jika dilihat dari literatur lain, dapatkan bahwa justru kopi ini menurunkan risiko hipertensi sebanyak 7% seperti itu. Sehingga mungkin ada sesuatu hal di antara kedua literatur ini seperti itu. Kemudian di sisi lain, di sini ada penelitian ataupun literatur yang membahas mengenai gula dan juga risiko hipertensi, di mana minuman manis itu akan menaikkan diastolik gitu ya sebesar 0,8
0,83 dan juga untuk jenis gula lainnya itu sekitar 5,15 seperti itu. Nah, kemudian literatur selanjutnya adalah hal yang mungkin menjadi kami pertimbangkan dalam melakukan penelitian di mana di literatur ataupun dari Zuniga di mana di sini satu-satunya studi yang ada gabungan mengenai penelitian kopi dan gula, namun memang interaksinya itu kompleks dan juga jarang diteliti sehingga kita berusaha untuk melakukan penelitian ini untuk menjadi referensi penambah referensi lainnya seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu solusinya menggunakan desain faktorial di mana ANOVA faktorial ini merupakan salah satu metode yang mampu mempartisi tiga sumber variasi sekaligus di mana efek gula, kopi, dan juga interaksinya seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya data collection and experimental design. Alat pengukuran yang digunakan adalah sismomanometer digital atau alat pengukuran tekanan darah digital. Lalu waktu pengukuran yang digunakan yaitu sekitar jam 7 malam. Yang pertama pengukuran untuk tekanan darah sebelum melakukan 4 perlakuan. Selanjutnya melakukan 4 perlakuan dan 1 jam kemudian diukur kembali tekanan darah baik sistolik dan distolik. 4 jenis perlakuan yang dilakukan yaitu yang pertama air mineral tanpa gula dan tanpa kopi, yang kedua air mineral dengan gula, yang ketiga americano atau kopi saja, yang keempat americano dengan gula atau kopi dengan gula. Selanjutnya masuk pada bagian metodologi. Penelitian ini menggunakan metodologi pendekatan statistik desain faktorial 2 kuadrat yang dikombinasikan dengan RCPD. Desain faktorial adalah struktur eksperimental di mana semua kombinasi yang memungkinkan dari 2 atau lebih faktor diselidiki secara simultan. Metode ini digunakan untuk melihat efek tunggal dari kopi atau gula secara terpisah dan bagaimana keduanya berinteraksi. Desain eksperimen yang dilakukan yaitu 2 pangkat 2 atau 2 faktorial, yaitu memiliki 2 faktor, yaitu faktor A, konsumsi kopi, faktor B, penambahan gula. Kombinasi yang dilakukan yaitu ada 4 perlakuan. Yang pertama, tanpa gula tanpa kopi atau air mineral. Yang kedua, tanpa kopi atau dengan gula atau air mineral dengan gula. Yang ketiga, dengan kopi dan tanpa gula atau kopi saja. Yang keempat, yaitu kopi dan gula. Observasi yang dilakukan yaitu sebanyak 16 observasi. Selanjutnya, masuk kepada bagian hipotesis untuk menjawab pertanyaan riset yang kami lakukan secara komprehensif. Yang pertama, kami melakukan uji efek kopi. Kami ingin melihat apakah kafein secara mandiri meningkatkan tekanan darah dibandingkan dengan air mineral. Yang kedua, kami menguji efek utama gula untuk melihat apakah dampak glukosa dapat respon pada kardiovaskular atau tekanan darah. Dan yang paling menarik dari sini yaitu hipotesis terkait interaksi antara gula dan kopi. Kami ingin membuktikan secara statistik apakah kopi dan gula bila dicampur akan lebih kuat salah satunya atau saling berinteraksi keduanya secara signifikan. Selanjutnya yaitu RCBD yang dilakukan untuk uji subjek atau individu. Salah satu tantangan dari eksperimen ini yaitu adalah manusia. Secara biologis terdapat perbedaan antar individu. Untuk mengatasinya, kami melakukan teknik blocking. Di sini setiap subjek bertindak sebagai blok mereka sendiri. Artinya, keempat perlakuan diberikan kepada setiap orang. Dengan cara ini, variasi unik dari masing-masing individu tidak akan mengaburkan hasil efek perlakuan yang sebenarnya. Dan selanjutnya jika hasil ANOVA nanti akan menunjukkan p-value kurang dari 0,05, maka akan menolak hak 0, yang artinya faktor tersebut memiliki pengaruh yang nyata atau signifikan. Selanjutnya langkah-langkah eksperimen. Yang pertama yaitu melakukan identifikasi masalah dan literatur review. Yang kedua yaitu merumuskan tujuan dari penelitian. Yang ketiga memilih metode yang digunakan yaitu eksperimental 2/2 dengan RCBD. Dan selanjutnya yaitu memilih subjek yang dipilih sebanyak 4 orang.
Selanjutnya yaitu mengukur tekanan darah sebelum dilakukan treatment, lalu melakukan treatment 4 kombinasi tersebut pada setiap subjek. Selanjutnya yaitu mengukur tekanan darah setelah dilakukannya treatment. Selanjutnya yaitu menghitung, perbedaan, pengukuran tekanan darah sebelum dan sesudah dilakukan treatment. Selanjutnya yaitu menguji ANOVA, baik checking normality, homoscedasticity, dan independence. Normalitas ini kami menggunakan normal probability plot. Idealnya titik-titik residu harus mengikuti garis lurus. Yang kedua yaitu homoscedasticitas. Kami memeriksa plot residu terhadap fit value. Di sini kami mencari sebaran acak. Yang ketiga yaitu independensi. Melalui plot urutan observasi, kami memastikan tidak ada korelasi antara waktu pengambilan data. Selanjutnya yaitu aditivitas. Kami memastikan tidak ada interaksi yang tidak diinginkan antar subjek atau blok dan perlakuan kopi atau gula itu sendiri. Selanjutnya pada evaluasi model, kami mengevaluasi seberapa kuat model ini menjelaskan fenomena yang terjadi. Kami melihat dari R-square, adjust R-square, serta predicted R-square untuk mengukur seberapa akurat model ini. Selanjutnya yaitu dilakukan uji ANOVA terkait bagaimana efek antar kopi dan gula dan interaksi serta efek dari blocking dari subjek tersebut. Selanjutnya dilihat dari p-value apakah kurang dari 0,05. Jika hasilnya kurang dari 0,05, maka menolak 0 yang berarti hal tersebut memiliki efek yang signifikan. Selanjutnya dilakukan diskusi dan kesimpulan. Baik, terima kasih. Untuk berikutnya adalah terkait experimental collected data. Berikut adalah data-data yang kami dapatkan dari hasil eksperimen kali ini. Di bagian kiri merupakan data dari experimental collected dari data sistolik, dan bagian kanan adalah untuk data diastolik. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu kita akan menganalisis terkait sistolik. Di sini disajikan tabel 3.1 yang mana merupakan representatif data dari sistolik sendiri, dengan penjelasannya adalah sebagai berikut, yaitu kontrol mencatatkan kenaikan rata-rata sebesar 5 mmHg yang kami tetapkan sebagai baseline alami dari tubuh akibat fluktuasi kardiovaskular sirkadian harian. Namun di sini didapatkan temuan menarik dari perlakuan gula. Di sini yaitu dari meskipun rata-ratanya naik sedikit menjadi 5,50 mmHg, nilai makan bakunya melonjak drastis. Di sini dapat kita lihat di angka 238. Tingginya variabilitas ini mengindikasikan adanya asimetri sensitivitas insulin antar subjek yang diblok, yaitu dari data yang tadi disajikan. Kemudian sebaliknya saat intervensi kopi diberikan di sini perubahan sistolik secara konsisten melonjak ke level tertinggi yaitu 9,5 hingga 10,5 mmHg dengan simbangan baku yang menyempit yaitu 1,29. Di mana di sini dapat disimpulkan bahwa konsistensi membuktikan bahwa kuatnya efek kafein dalam memblokir reseptor adenosin mampu mengaruhi genetik antar subjek untuk memicu penyempitan pembuluh darah yang seragam, yang sekaligus memberikan petunjuk bahwa keempat subjek uji kemungkinan besar belum mengembangkan toleransi penuh terhadap kafein layaknya peminum kopi kronis atau yang sudah meminum kopi sehari-hari. Kemudian selanjutnya adalah terkait beberapa asumsi-asumsi yang harus dipenuhi sebelum melakukan analisis ANOVA. Di sini yang pertama itu ada normal probability plot, di mana di sini dapat lihat bahwa titik-titik residual mengikuti garis diagonal secara konsisten, sehingga asumsi normalitas yang pertama ini dapat dinyatakan terpenuhi. Kemudian yang kedua adalah residual versus fits, di mana sebaran titik terlihat acak tanpa pola corong yang melebar atau menyempit, yang menunjukkan bahwa asumsi homogenitas varians juga terpenuhi. Yang ketiga di sini dilihat dari histogramnya. Distribusinya di sini nampak terputus, bisa dilihat, namun hal ini wajar karena opponent sampelnya yang kami dapatkan atau yang kami eksperimentalkan kali ini yaitu cuma 16, yang mana ukurannya relatif kecil. Menurut Montgomery dalam bukunya histogram baru bersifat reliable untuk sampel di atas 75 observasi. Kemudian yang keempat ada residual versus order. Di sini terlihat berfluktuasi secara acak tanpa pola tren atau siklus berulang, sehingga observasi dapat dianggap independen. Maka dari itu, kesimpulan yang dapat diambil adalah secara keseluruhan keempat
plot diagnostic residual menunjukkan bahwa asumsi utama ANOVA telah terpenuhi. Normal probability plot mengonfirmasi normalitas residual. Grafik versus fits menunjukkan homogeneous variance melalui sebaran titik yang acak. Grafik versus order memastikan independensi observasi tanpa pola siklus tertentu. Namun di sini yang penting yaitu histogram tampak putus seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, namun hal tersebut wajar karena ukuran sampelnya yang relatif kecil, hanya 16 ukuran sampel. Kemudian untuk selanjutnya di sini terkait main effect dan interaction plot dari data sistolik. Di sini faktor kopi menunjukkan peningkatan sistolik yang paling dominan dengan efek plus 4,75 mmHg, sehingga mengindikasikan bahwa kafein menjadi pemicu utama kenaikan tekanan darah melalui peningkatan resistensi pembuluh darah. Nah, untuk faktor gula sendiri relatif kecil, efeknya hanya plus 0,75 mmHg, yang menunjukkan bahwa asupan karbohidrat secara sederhana tidak memberikan dampak independen yang berarti terhadap tekanan darah. Kemudian terkait interaksi keduanya antara kopi dan gula, dilihat dari grafik ini tampak hampir sejajar, namun dengan penambahan gula hanya meningkatkan tekanan darah sekitar 0,5 mmHg, yang menunjukkan bahwa kopi dan gula bekerja secara independen tanpa menghasilkan efek peningkatan tekanan darah yang berlipat. Yang secara fisiologis ditemukan bahwa kafein memengaruhi sistem kardiovaskular, sedangkan gula lebih dominan memicu respons metabolik, sehingga keduanya hanya menghasilkan efek aditif, bukan merupakan multiplikatif. Sehingga kesimpulan yang dapat ditarik adalah secara keseluruhan kopi menjadi faktor utama yang meningkatkan tekanan sistolik, sedangkan pada gula relatif minimal. Sejajaran garis yang hampir mirip itu pada grafik juga menunjukkan bahwa kopi dan gula bekerja secara independen tanpa menghasilkan efek peningkatan tekanan darah yang berlipat. Sehingga dengan demikian kombinasi keduanya dalam eksperimen kali ini hanya menimbulkan efek aditif, bukanlah merupakan efek multiplikatif. Kemudian selanjutnya terkait tabel-tabel ini, untuk analisis selanjutnya ada R-square, R-adjusted square, predicted square, dan dari systolik data, di mana untuk nilai S1,5 sendiri menunjukkan bahwa rata-rata error prediksi hanya sekitar 1,55 mmHg dari tekanan darah sistolik aktual. Dalam konteks fisiologis, galat atau error ini tergolong sangat kecil karena tekanan darah secara umum itu dapat berfluktuasi dari 5 hingga 10 mmHg. Kemudian untuk R-square sendiri, sebanyak 82,14% ini berhasil dijelaskan oleh faktor kopi, gula, dan perbedaan antara subjek, sedangkan sisanya, yaitu 17,86, dipengaruhi oleh faktor acak lain, sehingga nilai ini tergolong sangat tinggi dan menunjukkan bahwa kopi menjadi faktor paling dominan terhadap perubahan tekanan darah. Kemudian untuk yang adjusted R-square, di mana nilai terkoreksi turun menjadi 70,23 dari yang tadinya 82,14, di mana faktor gula dan interaksi antara kopi dan gula itu sifatnya tidak signifikan, sehingga tidak semua variabel dalam model memberikan kontribusi yang kuat. Untuk predicted R-square sendiri turun menjadi 43,54 karena ukuran sampel yang relatif kecil, yaitu hanya 16 sampel. Model ini cukup baik untuk menjelaskan data subjek eksperimen kali ini dengan R-square yaitu 82,14, namun belum cukup kuat atau dapat dibantah ketika untuk digeneralisasi ke populasi yang lebih tinggi atau ukuran sampel yang lebih tinggi. Kemudian untuk hasil analisa ANOVA-nya di sini dapat kita lihat masing-masing dari perlukan faktor A, B, blok, dan interaksinya, dan ada errornya di sini untuk masing-masing. Untuk A sendiri yaitu kopi, faktor konsumsi kopi berpengaruh signifikan secara statistik. Kopi memberikan pemicu utama kenaikan tekanan darah sistolik dengan F-value-nya yaitu 37,4 dengan P-value-nya 0. Mendekati angka 0, mohon maaf. Untuk selanjutnya itu ada untuk gula atau B. Di sini penambahan gula tidak berpengaruh signifikan terhadap tekanan darah sistolik. Kenaikan marginal ini yang secara relatif kecil terjadi hanyalah fluktuasi secara acak. Kemudian untuk efek interaksinya sendiri tidak terdapat interaksi yang signifikan antara kopi dan gula. Keduanya hanya bekerja secara independen tanpa efek kardiovaskular ganda atau efek ganda dari interaksi tersebut. Nah, kemudian untuk subjek dari masing-masing yang melakukan percobaan dalam eksperimen kali ini, perbedaan alami antara subjek atau blok tidak signifikan, yang menunjukkan homogenitas dari baseline. Sehingga dapat disimpulkan bahwa eksperimen menunjukkan kopi menjadi faktor utama peningkatan tekanan sistolik secara akut, sedangkan gula dan interaksinya tidak memberikan efek signifikan. Hal ini menandakan bahwa kafein dan karbohidrat secara sederhana bekerja pada fisiologis yang berbeda.
menunjukkan subjek relatif homogen. Di sini untuk blok, namun penggunaan blocking tetap penting, walaupun tidak signifikan di sini. Penggunaan blocking ini tetap penting untuk mengontrol variasi antar individu dan memastikan validitas efek perlakuannya. Kira-kira begitu untuk sistolik, kemudian dilanjutkan oleh rekan saya untuk menganalisis. Selanjutnya, kedua faktor yang sama yaitu kopi dengan gula diuji pada respons yang berbeda yaitu diastolic blood pressure. Jadi pada slide ini menunjukkan hasil analisis residual untuk memeriksa kelayakan model. Jadi pada normal probability plot, titik residual mengikuti garis referensi sehingga asumsi normalitas dapat diterima. Lalu histogram residual juga menunjukkan distribusi yang relatif simetris tanpa ada penyimpangan yang ekstrim. Untuk residual versus fit, titik-titik tersebar acak di sekitar garis nol yang menandakan varians residual homogen. Lalu untuk residual versus order tidak menunjukkan adanya pola tertentu sehingga residual dapat dianggap independen. Sehingga berdasarkan keempat grafik ini, asumsi dasar model telah terpenuhi dan model layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya, saat ini akan menampilkan ringkasan model dari hasil ANOVA. Pada bagian model summary ini diperoleh nilai S besar 1,18 yang menunjukkan bahwa tingkat kesalahan residual model ini relatif rendah dan R-square sebesar 84,32 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan sekitar 84,32% variasi perubahan tekanan darah diastolik. Di sini adjustednya adalah 73,87% yang menunjukkan bahwa setelah ada penyesuaian jumlah faktor, model masih memiliki kemampuan penjelasan yang cukup baik. Namun, untuk R-square predicted sebesar 50,45% itu mengindikasikan bahwa kemampuan model dalam memprediksi data baru masih cukup terbatas dibandingkan kemampuan menjelaskan data yang sudah digunakan dalam penelitian. Sementara itu, pada tabel ANOVA di sini terlihat bahwa faktor A yaitu dari jenis minuman kopi, di mana p-value-nya kurang dari 0,05%, mengindikasikan bahwa faktor kopi berpengaruh signifikan terhadap perubahan darah diastolik. Sementara untuk sugar addition dan juga interaksi antara kopi dan sugar, dan juga untuk subject block, itu di bawah 0,05%, mengindikasikan bahwa faktor-faktor tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan tekanan darah diastolik. Di sini juga kita bisa melihat bahwa nilai MS error-nya relatif kecil dibandingkan MS error utama yaitu pada kopi, yang mengindikasikan bahwa variasi residual pada model ini masih dapat diterima. Selanjutnya untuk main effect dari kedua faktor yaitu kopi dan gula, di sini bisa dilihat bahwa perubahan tekanan darah diastolik meningkat dari level -1 yaitu sebelum ada penambahan kopi dan setelah ada penambahan kopi, menunjukkan bahwa kopi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap respons tekanan darah diastolik. Sementara untuk faktor B, yaitu penambahan gula, tidak terlihat adanya perubahan min yang signifikan, di mana dari -1 sampai 1 itu minnya relatif sama. Sehingga tidak terlihat adanya pengaruh gula terhadap perubahan tekanan darah diastolik. Temuan tersebut juga didukung oleh surface plot, di mana permukaan grafik menunjukkan kenaikan respon yang lebih dominan sepanjang arah faktor A dibanding faktor B yang lebih landai. Sehingga bisa dikatakan bahwa faktor A yaitu faktor kopi di sini memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan faktor B yang lebih kecil dan tidak signifikan. Untuk interaction plot, garis yang terbentuk tidak sepenuhnya sejajar sehingga tidak terdapat indikasi interaksi antara kedua faktor tersebut. Sehingga hal ini juga sejalan dengan hasil ANOVA sebelumnya yang menunjukkan bahwa interaksi antara kopi dengan gula itu tidak signifikan secara statistik. Sehingga dengan kata lain, pengaruh kopi terhadap tekanan darah diastolik relatif konsisten baik pada kondisi
menggunakan gula maupun tanpa gula. Baik, untuk selanjutnya adalah bagian dari kesimpulan. Di sini terlampir data-data terkait dengan comparison antara sistolik dan juga diastolik dan beberapa kriteria ataupun parameter yang diukur. Yang pertama adalah kaitannya juga dengan pengaruh kopi, di mana untuk sistolik dan diastolik di sini memiliki pengaruh yang signifikan, ditandai oleh dari F value-nya itu dia 37,34 dan juga 45, sehingga pengaruh kopi di sini berpengaruh sangat signifikan terhadap kedua tekanan dari sistolik ataupun diastolik. Kemudian di sini pengaruh gulanya dia tidak signifikan dibuktikan dengan F-nya ada di 0,93 dan juga di diastolik F-nya 0. Kemudian untuk interaksi gula dan kopi di sini tidak ada interaksi gula dan juga kopi di tekanan sistolik dan juga diastolik, di mana dibuktikan dengan F-nya 0,1 dan juga F yang diastolik ada 0,8. Untuk bloknya juga tidak signifikan. Dibuktikan dengan F-nya 1 dan juga pada diastolik F-nya itu 0,87 seperti itu. Kemudian berikut adalah plot dari error ataupun residual baik itu sistolik dan juga diastolik. Kemudian untuk kekuatan modelnya untuk yang sistolik di sini 82% seperti itu ya, sehingga model bisa dikatakan sangat andal. Namun untuk yang diastolik ini model ataupun kekuatan model itu 40%, di mana modelnya itu terbilang lemah karena banyak variasi yang tidak terjelaskan seperti itu. Jika dilihat dari normalitas residual, seperti yang sudah disampaikan pada sebelumnya, bahwa normal probability plot ini keduanya cukup baik gitu ya, karena mengikuti garis diagonal. Kemudian kayaknya dengan homoskedastisitas di sini versus fit itu juga tersebar acak seperti itu. Begitu juga dengan yang diastolik. Kemudian untuk kesimpulan utamanya di sini yang terlihat pengaruh adalah kaitannya dengan kopi, di mana kopi ini mampu meningkatkan kaitannya dengan tekanan sistolik secara signifikan dan juga meningkatkan tekanan dari diastolik secara signifikan seperti itu. Baik, terima kasih. Itu pemaparan dari kelompok 2. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.